ada namanya nikah gaib atau pesugihan siluman ular. Kamu dengar enggak tuh? Dengar apa? Itu gamelan. Saya tuh lihat Mang, pas kok ada kayak orang pakai apa ya, belangkon apa sih itu, kayak kerajaan gitu loh Mang. Kamu kok sampai senekat ini, ada apa? Tadinya belum cerita Mang itu Mang. Saya tuh makan uang punya bendahara, udah habis 80 juta. Loh, datanglah dokter. Tapi saya tuh kayak agak aneh ya, dokternya tuh, dokter kandungannya tuh. Neng jangan mainan sama saya. Enggak Pak, demi Allah. Jadi saya tertarik dengan rumah sakitnya itu masih ada sekarang? Iya masih, bener. Memang banyak kisah-kisah aneh di situ ya, janggal ya. Di tepi malam yang kelam senyap, bisik angin membawa kisah gelap. Ritual kawin ular tengah dilangsungkan. Dengan janji harta berlimpah akan didapatkan. Sosok pengantin hadir di keheningan malam, mengikat janji setia yang merenggut jiwa. Pernikahan beda dunia ini disaksikan oleh Mbak Titing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM yang sehat, yang cantik dan cakep. Hari ini kita ketemu lagi ya di kisah nyata terbaru dari narasumber. Sobat, hari ini ada Mbak Titing ya. Iya. Apa kabar Mbak Titing? Alhamdulillah Mang, baik. Lama gak ketemu ya? Iya. Sekarang Mbak Titing punya kisah baru lagi ini. Sebenarnya kisahnya lebih lama dari video yang sebelumnya ya? Iya. Sebelum kisah itu sebenarnya ya? Iya betul. Tapi nyambung itu? Nyambung itu sebenarnya. Waktu itu kisah tentang pesugihan jual garam ya? Jual garam, iya. Dengan teman ya? Teman. Sukses tuh temannya sekarang? Ya sukses, coba dampaknya di anaknya yang cacat itu loh Mang. Masih ya? Iya. Kapan terakhir ketemu? Oh udah lama Mang. Setelah kejadian itu, setelah saya main ke rumahnya, ternyata saya lihat anaknya kayak gitu, cacat mental. Nah setelah itu saya udah nggak ada konteks lagi. Iya. Nah yang sekarang ini pesugihan apa lagi nih? Ini pesugihan menikah dengan siluman, kawin dengan siluman ular. Pelaku atau nganterin? Saya nganterin Mang, nemenin lah. Nemenin. Wah nemenin lagi nih. Oke. Nemenin. Baik. Iya. Mbak Titing, apa kesibukan sekarang? Biasa aja Mang, ya bisnis kecil-kecilan, jualan gitu. Online? Ya online. Oke, apa tuh barangnya, jenis barangnya apa tuh? Mau tahu aja ya. Apa ya, berupa ini aja, skincare. Oh skincare. Sekarang sih. Wah lagi rame itu ya. Nah diseling sama paling ya ati ampela gitulah jualan. Oh skincare sambil makan ati ampela gitu ya. Jualan Mang. Jadi glowing nanti ya. Baik. Sampingan. Sobat jangan kemana-mana, kita akan segera simak kisah dari Mbak Titing. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mbak Titing. Ya, dulu tuh saya tuh sama temen nih Mang. Ada kerjaan ya gitu, melamar di daerah Tangerang Mang, itu tuh di pabrik lah gitu. Nah saya tuh sempet nginep di rumah temen. Emang sih temen ngasih info, kamu daripada nganggur nih ada lamaran, kamu masukin aja lowongan nih, barangkali aja masuk, kata temen tuh. Oke lah, jadi saya kan meluncur tuh ke sana, ke Tangerang. Ya itu di pertengahan 2012 Mang. Saya itu ya di daerah Balaraja lah di situ. Nah saya kan ngelamar tuh di pabrik. Ternyata saya nggak lulus. Ya adalah kekurangannya gitu. Akhirnya saya ya udahlah, mendingan saya ya sekalian main sih ke temen. Kalau nggak salah
seminggu apa 2 minggu saya di sana ya, di Tangerang. Nah udah kayak gitu, daripada saya nganggur di sana nggak enak ya sama temennya numpang makan apa tuh. Jadi akhirnya ya udahlah saya pulang lah ke rumah. Nah udah kayak gitu saya dari Tangerang naik bis. Ya kan lumayan sih perjalanan, pikir saya mendingan ngambil malam bisnya tuh Mang. Nah, jadi akhirnya perjalanan ke lumayan jauh. Nah udah kayak gitu saya sebelahan sama seorang cewek, gadis gitu maksudnya tuh. Tapi dibilang gadis umurannya sekitar antara 25-an lah gitu. Dibilang mbak, tapi dia lagi hamil gitu. Nah udah kayak gitu, emang sih kita kan satu duduk seini. Nah itu emang dia diem, nggak banyak basa-basi. Kan biasanya kalau kita duduk bareng kan adalah tanya dari mana kayak apa. Tapi ini cewek ini diem aja, si mbaknya diem aja. Pikir saya mungkin dia lagi sama rasa ya, dia kan lagi hamil besar itu. Saya tawarin Mang, barangkali dia masuk angin, saya tawarin minyak angin lah gitu buat ngurangin apa. Soalnya dia kan diem terus sambil menutup hidung aja dia tuh. Pada situ, nih mbak barangkali pusing, ada saya tuh nih saya kasih minyak kayu putih. Nah terus dia baru bereaksi. Tapi dia diem, masih diem itu tuh Mang. Udah gitu. Nah saya dulu kan yang nanya, emang dari mana mbak? Kok sendirian? Nggak ditemenin sama suaminya? Lama dia jawab, gak ada suaminya. Oh kerja apa gimana mbak? Diem aja dia tuh. Nah saya bilang, mbak ini kita dari Cirebon, mbak dari mana turunnya? Nah dia bilang, saya di Palimanan katanya gitu. Oh ya berarti samalah saya Cirebon, cuma saya Cirebonnya kan di daerah gitu. Ya kita turunnya bareng mbak. Nah udah kayak gitu, saya tuh, ini mbak udah berapa bulan hamilnya? Kelihatannya udah kayak waktunya kata saya itu. Dia jawabnya singkat, nggak pernah basa-basi apa gimana. Segitu saya ya yang nanya dulu gitu. Nah dia bilang, ya udah waktunya gitu. Oh ya udahlah. Jadi ya saya kayak orang dicuekin. Jadi gimana sih emang, ya udahlah saya itu diem aja. Akhirnya pas mau nyampe, dia tuh ada sedikit ngeluh kayak kesakitan. Waktu itu, loh kenapa mbak? Enggak, perutnya kenceng kata dia tuh. Oh ya udah. Turun nih, kita mau turun, ternyata basah ininya tuh, pantatnya tuh. Pikir saya, loh kok ini air aqua tumpah apa gimana gitu kan. Saya tanya, ternyata mbak itu aquanya tumpah tuh, belepotan semua, maksudnya itu ke belakang. Terus dia gini, dia kaget, berarti ini air ketuban gitu. Air ketuban. Saya kan kagetnya emangnya, kok air ketuban? Jadi gimana? Jadi saya stres sendiri itu. Dia soalnya kan ekspresinya gimana gitu, sambil ngerang lah dia tuh kesakitan. Waduh kata saya tuh, ini gimana? Kita turun di tol Plumbon di situ Mang. Nah udah itu saya nyari tukang beca lah gitu. Yang nggak taunya ada tuh agak lama tukang becanya itu, lama abisan. Itu ini beneran teh ketua? Iya. Aduh teh ya tolong saya sih teh katanya gitu. Aduh saya tuh gimana ya? Ya udah bentar ya. Jadi saya tuh lari ke sana, lari ke sini nyari tukang beca. Kan lumayan dari tol kan turun tuh itu sepi, Mang, nggak ada siapa-siapa itu. Ya sekitar jam 2-an lah, apa 1:30 kalau nggak salah, nyampe 1:30 itu. Nah udah kayak gitu dapatlah tukang beca. Nah di situ kan orangnya ya bapak-bapak lah setengah baya gitu. Nah saya bilang, Pak tolong sih Pak, ini tolong si mbaknya mau melahirkan nih, ini rumah sakit yang dekat di mana? Oh kita aja ke katanya gitu. Nah udah gitu lanjutlah kita ke Mang situ. Udah lama nggak taunya penuh itunya tuh, nggak ada ininya, nggak ada ruangan gitu.
Waduh, saya tuh paniknya. Ini gimana? Soalnya dia udah mengerang-erang gimana lah gitu. Jadi sayanya ikut sama rasa kan gitu. Akhirnya pas kata mamang becanya tuh, yang ini aja Mbak, di itu tuh di apa? Itu bilangnya, Pak jauh nggak kira-kira? Ya lumayan sih jauh katanya tuh. Ya udah nggak apa-apa lah aja. Kasihan tuh si Enengnya kata si bapaknya tuh. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Akhirnya saya bawa gitu sendirian, emang nggak ada siapa-siapa dia tuh nggak ada. Saya tanya, teh ini apa namanya gimana? Ada identitas atau gimana? Pasti kan pihak rumah sakit kan nanyain tuh identitas atau gimana gitu. Akhirnya saya tuh nggak bawa, cuma bawa tuh surat apa ya, kayak surat nikah tuh Mang. Itu waduh kata saya tuh cuma identitasnya itu, KTP nggak ada, apalah segala BPJS itu kan belum ada Mang ya namanya itu, cuma ini surat ini aja, surat keterangan dari puskesmas dia bawa itu sama surat nikah. Nah, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa lah, nanti yang penting nyelamatin dulu ini aja, barangkali takutnya lahiran di jalan gitu. Dah akhirnya kan kesana tuh Mang, terus aja kita lumayan kan itu dateng kalau nggak salah di itu sekitar jam 2 lebih lah. Ya emang sih apa namanya tuh sepi keadaannya tuh, satpam tidak ada gitu kan. Pikir saya itu kan malam sih ya udahlah. Jadi saya sama mamang dibantu sama mamang beca, bapak beca itu kan memapah si ini nih si mbaknya tuh situ. Nah udah kayak gitu sepi banget, paling yang seliweran tuh suster tuh 1 apa 2 orang gitu. Nah udah kayak gitu ada tuh satu suster nyamperin gitu. Kata, kenapa Mbak? Ini siapanya? Mbak siapanya gitu. Saya nggak tahu sih, saya ketemu di jalan nih sus. Cuma saya ini nggak tahu identitasnya, cuma ini aja. Loh ini suaminya? Ya saya kan ketemu di jalan ini, maksudnya di bis. Ah udah itu, oh yaudah cepat. Akhirnya kan bawa tuh kayak apa ya, tempat yang biasa buat pasien tuh, dia ditaruh di situ, langsung dibawalah di situ kalau nggak salah di ruang tindakan. Saya ikut mengantar Mang situ. Nah emang sih di situ ada 3 perawat gitu Mang. Udah gitu masuk. Nah katanya udah tunggu aja di luar, nanti kalau ada apa-apa kita panggil. Nah saya kan nunggu di luar tuh Mang, udah ya datanglah dokter. Tapi saya tuh kayak agak aneh ya, dokternya tuh, dokter kandungannya tuh, itu tuh cewek, dokter kandungannya tuh perempuan. Kok kayak beda gitu, kayak ada merinding-merindingnya gitu Mang. Jadi udah pikir saya tepis aja lah. Mungkin karena ini suasana malam agak dingin gitu, pikiran saya masih kalau positif aja. Dokternya kenapa, penampilannya seperti apa? Jadi penampilannya kayak, kalau menurut saya kayak bukan dokter ya. Serem gitu? Jadi apa ya, ada kayak merinding gitu, kok matanya kok beda gitu. Kayak apa ya, sejenis kayak film-film setan gitu loh. Maksudnya perempuan ya? Perempuan, dokternya iya perempuan itu. Masuklah, dokter itu juga nggak senyum nggak apa, dia sempat mau masuk tapi dia sempat ngelirik saya gitu Mang. Maksudnya gitu terus udah masuk tadi ya. Nah udah kayak gitu, saya kan nunggu di luar sama si mamang beca. Nah, saya kan oh iya, saya buka identitasnya yang tadi yang buku nikahnya itu. Ya saya samarin ini Mang ya. Oh ternyata namanya si Rini. Ya udahlah. Jadi saya tuh tunggu nih. Nah sementara si yang mamang becanya itu, Mbak tunggu ya, saya mau beli rokok katanya itu. Saya nunggu di luar aja. Ya Mang, nanti kalau udah selesai saya panggil. Iya mangga katanya gitu. Akhirnya si mamang beca di luar. Itu kan udah gitu. Saya kan tunggu lama nih, kok mamang becanya enggak muncul-muncul, kalanya beli rokok kan paling ya deket lah ujung ke ujung gitu, pikir saya kan gitu. Tapi saya mendengar si Rini ini nggak ada suara, dia cuma suara apa ya, kayak kotak-kotak gitu, kayak barang ini nih, kayak gunting apa jatuh di seng gitu, lodak gitu aja. Tapi dia nggak ada merintih atau gimana ya, namanya orang lahiran kan gimana sih ya, yang mau pasti kan ada mengerang gitu kan, kesakitan gitu. Pikir saya udahlah mungkin lagi dibius gitu ya. Dah
Akhirnya saya kan nyusul nih Mamang Beca gitu, kebetulan sekalian aja saya mau beli minum gitu. Nggak taunya pas ke situ, kok Mamang Beca kemana, nggak di situ ya. Saya nyari nggak ada, dia langsung ya maksudnya itu pergi aja gitu, nggak ngomong. Akhirnya kan saya ketemu sama penjaga malam yang agak jauh dari rumah sakit itu kan. Saya bilang, Pak, maaf nih punten nih, lihat Mamang Beca nggak ya di sini ya? Saya belum bayar, soalnya kan kita belum bayar nih. Oh yang tadi ya, iya, oh ya tahu itu Neng, soalnya dia tadi nanya ke Bapak. Di sini di warung di mana? Nah saya tanya, emang Bapak dari mana? Saya habis nganter penumpang mau melarikan. Di mana emangnya Mang? Kata si Bapak penjaga tuh. Nggak taunya itu di rumah sakit yang ini yang lagi di sana tuh katanya tuh di ujung sana. Terus rumah sakit itu kan udah lama nggak beroperasi. Mamangnya langsung enggak ada katanya gitu. Orang tadi saya nganter pasien, yang satunya mau melahirkan, yang satu yang nganter kata dia itu. Nah itu juga saya juga sempat lihat susternya langsung dibawa pakai yang itu tuh katanya yang panjang. Itu udah lama, udah nggak beroperasi. Nah akhirnya kata si bapak itu langsung langsung cabut, langsung pergi aja gitu. Oh ya udah katanya. Nah ini si Neng nunggu siapa? Ke saya tuh. Saya nunggu teman saya Pak. Emang lagi dia mau melahirkan di sana. Di mana? Ya itu yang tadi Mamang Beca tunjukin gitu. Nggak taunya, si Neng nggak tahu. Itu kan udah lama katanya udah nggak beroperasi. Bapak jangan bercanda. Orang teman saya lagi ditindak di situ, lagi ditolong. Ditolong gimana? Itu sudah nggak beroperasi Neng. Itu udah lama katanya. Waduh kata saya tuh. Apa iya? Coba saya. Jadi saya sama si bapak penjaga ke situ kan. Nah, pas saya ke situ, loh, kok iya? Kenapa kok jadi gelap? Nggak ada lampu. Tadi kan ada. Jadi dikira saya orang mabok sama si bapak yang penjaga tuh. Neng kali mabok kali katanya. Enggak Pak, sumpah kata saya tuh. Saya bawa teman. Saya langsung, Pak tolong sih Pak antar saya ke dalam. Gitu. Teman saya di dalam. Yang bener Neng jangan mainan sama saya. Enggak Pak, demi Allah teman saya di dalam. Saya itu nganter nih, cepetan Pak tolong Pak. Saya langsung itu sama yang penjaga itu. Penjaga itunya, aduh Neng gimana ya, saya juga takut. Tolong sih Pak, itu kan nyawa orang, takut saya ada apa-apa nih, saya disalahin kata saya itu. Udah kayak gitu, itu gelap Mang, bener gelap. Kok kayak gini. Udah kusam aja, udah kayak udah rumput, udah pada ini, udah nggak beraturan aja. Kayak sejenis rumah tua yang udah terbengkalai aja itu. Waktu awal masuk seperti apa? Seperti biasa, rumah sakit biasa. Ada orang? Nggak ada orang. Yang saya bilang nanti nggak ada orang. Pikir Tapi saya rumah sepi. sakitnya bagus? Bagus seperti biasa gitu kan, normal gitu. Pikir saya kan, iya bener ini kan rumah sakit gitu. Nggak tahu kan, emang nggak ada siapa-siapa, sepi, nggak ada keluarga pasien atau pegawai yang lalu lalang atau suster. Ya itu yang baru ketemu aja suster itu satu Waktu orang. masuk satpam itu nggak ada? Nggak ada satpam, nggak ada. Makanya kok heran ya, kok rumah sakit nggak ada satpamnya gitu. Rumah sakit terbengkalai tapi masih dijaga ya oleh satpam tadi? Nggak ada yang jaga. Nah itu tadi yang nolong itu siapa? Penjaga malam, tapi bukan di situnya, tapi nggak tahu dia penjaga malam di mana. Lingkungan ya. Lingkungan entah itu mungkin atau orang ronda, saya juga nggak tahu tuh Mang. Bilangnya kan saya ini yang saya sering jaga malam aja nggak pernah ke situ katanya tuh. Nah udah kayak gitu dengan mungkin sangat terpaksa ya, si bapaknya juga kayak orang ketakutan gitu. Udahlah kita ke situ ke tengah gitu. Itu juga ke tengah banget. Pas kok ini gelap, untungnya si bapak ini penjaga malam gitu. Itu Pak ada senter yang gede itu dulu tuh, senter gede. Pakai senter itu. Aduh itu saya nggak karuan Mang. Wah ini kayak bulu kuduk udah kayak nggak karu-karu, kayak berat aja, jalan aja kayak berat itu. Aduh saya salah atau gimana ini. Akhirnya saya ketemulah ruang yang tadi teman saya dimasukin ke ruang tindakan. Nggak taunya teman saya masih di situ dengan posisi, maaf ya orang lahiran gimana sih gitu kan. Kata
Aduh ya Allah gimana, tapi Berarti sudah melahirkan? belum melahirkan. Masih posisinya begitu. Dia tuh kayak orang tertidur pulas tuh, nggak ngerang, tadi nggak ngerang dia tuh. Nah udah kayak gitu, dia kayak orang habis bangun tidur tuh. Ada, loh saya di mana? Loh kata saya tuh, nih Teteh tuh ada di sini di rumah sakit. Teteh kan tadi melahirkan. Oh iya, jadi dia kayak orang mamung tuh Mang. Jadi akhirnya saya nggak mau, takutnya ada apa-apa gitu. Akhirnya saya bawalah dari situ ya. Cepetan, ayo cepet teh. Udah, ayo. Tuh, bapak itu baru percaya. Kok bisa sih Neng jadi bawa ke sini? Lah kan saya bilang, Pak, ini rumah sakit wujudnya. Nggak mungkin dong wujud kayak gini saya masukin teman saya, kata saya itu. Oh iya ya. Waduh saya takut juga, kata dia tuh. Udah cepet Neng, pulang Neng. Masih dalam kondisi kayak ya tertati-tati lah gitu. Maksudnya tuh kayak ya kita perlu dipapa gitu. Nah akhirnya saya kan nyari beca lagi tuh, angkot nggak ada, sepi aja, adanya beca. Cuma kan agak lumayan jauh tuh sampai si bapak itunya penjaga malam itu ikutlah mapahnya gitu kan. Nah udah kayak gitu diberhentiin tukang beca yang lain lah gitu, lain. Yang itu sih nggak tahu kemana sih bapak itu, malah kita belum sempat bayar itu, nggak enaknya tuh. Nah udah kayak gitu kita pas pulang nih, saya tanya, Teh rumahnya di mana? Namanya Teh Rini ya? Iya. Dia kayak orang mabok tuh, kayak gimana? Maksudnya bukan mabok, jadi kayak orang habis dibis apa gitu. Ngomongnya tuh kayak orang gak kieng kan. Ketumbannya masih ya deres gitu kan. Saya takutnya kan ada apa-apa. Nah udah kayak gitu, ini si tetehnya tuh, saya orang Palimanan kan gitu. Jadi akhirnya kan saya antri kan ke Palimanan tuh. Tapi di mana Teh? Diem aja. Jadi dia tuh kayak orang gimana sih ya, susah tuh untuk komunikasinya tuh Mang. Serba sayanya aja yang selalu nanya gitu. Nah udah kayak gitu kita masuk nih rumahnya, masuk gang. Jauh kan dari itu sampai pamong becanya. Ini udah mau hampir mau subuh itu Mang. Mau subuh. Ini rumahnya di mana? Kayaknya kok masuk gang berliku-liku tuh. Enggak nyampe. Teh yang mana Teh? Kasihan mamang becanya rumahnya. Nanti dia ada depan. Oh ya udah itu. Nah emang sih pas ke situ rumahnya kan agak-agak lumayan gimana sih, banyak kebun-kebun tuh Mang. Emang sih jauh kan dari jalan raya masuk ke gang gitu kan, itu lumayan jauh. Nah ketemulah rumahnya nih. Ada ibunya juga kayaknya habis sholat gitu kan pakai mukena. Kamu kenapa? Rini kata ibu. Bu maaf ya Bu, saya tuh ketemu Rini ini di bus dari arah dari Tangerang ke Cirebon, kata situ. Ya Allah kamu tuh gimana? Nah ternyata kata si ibunya, si Rini itu nyamperin suaminya, jemput suaminya. Kata si ibunya nih, cerita nih ibunya. Nah udah kayak gitu, kok dibiarin si Bu sendiri, kasihan dalam kondisi hamil tua. Nah tadi juga kan kita sempet ke rumah sakit Bu, ternyata rumah sakitnya udah enggak beroperasi gitu, sempet penuh. Akhirnya kan kita, ya saya juga bukan orang situ kan, jadi saya nurut aja sama mamang becanya, ke ini aja rumah sakit yang deket dari situ katanya. Akhirnya iya itu kan udah lama, kata si ibunya juga tahu itu tuh. Nih anaknya ditanya diem aja. Akhirnya kan kayak orang marahin lah, jadi saya nggak enak ya. Yaudah Bu gini aja, saya sih sekedar nganter aja. Nanti ibu ini aja sih urusan sama anak ibu saya mah serahin aja ya Bu. Saya mah udah nganter udah ke rumah sakit. Tapi saya nggak cerita yang tadi gimana lah, agak merinding gitu kan, enggak sih Mang. Cuma sekedar ya nyasar ke rumah sakit itu aja. Saya berarti juga tukang beca juga nih goib juga ya? Goib juga nggak tahu tuh, malah menghilang, malah kita kan masih berhutang belum bayar sampai sekarang, nggak tahu namanya siapa Pak Mang becanya juga. Tapi ngobrol biasa ya dengan tukang beca itu ya? Ya seperlunya aja, itu juga sama tukang beca tuh nggak kita ngobrol sedetil, enggak, itu cuma sekedar bertanya, cuma dari mana sih Neng malam-malam katanya tuh Pak Mang beca itu. Perasaannya gimana jadi masuk ke rumah sakit goib itu? Aduh nggak hilang-hilang Mang, dari habis nganter si
si teteh itu kan, Herini itu kan, saya tuh pulang kayak berasa berat aja. Ada 2 apa 3 hari tuh kayak masih gimana gitu. Ya udahlah, pikir mungkin perasaan saya mungkinnya gitu. Akhirnya saya pengen ini apa namanya itu, pengen menghilangkan yang kemarin itu kan sempat membuat saya stres tuh kan. Akhirnya saya kan minum biasa tuh Mang di situ, nongkrong sama teman-teman. Nah udah kayak gitu ketemulah teman saya si Yuli. Yuli kan, kamu kemana aja katanya tuh. Pas SMS saya nggak pernah dibales kata dia tuh. Yang mana orang HP saya tuh hilang kata saya itu. Tapi nyambung kata dia tuh. Tapi nggak diangkat, ditelepon juga. Nggak tahu lah, mungkin malingnya apa lupa nyabut kartu saya atau gimana. Saya udah nggak punya HP, udah hilang nomor baru saya nih, ada nih, saya kasih Mang nomor baru saya. Kan ngobrol tuh Mang, ngobrol. Akhirnya dia cerita, kamu ada kegiatan apa sekarang katanya tuh. Enggak, saya lagi nganggur. Kemarin saya ngelamar di Tangerang nggak diterima. Jadi saya udahlah balik lagi ke Cirebon. Di sini sih entah apalah, yang penting mah halal kata saya tuh. Dah, kamu mau enggak nemenin saya? Nemenin apa nih kata saya itu ya. Kamu jangan pikiran negatif dulu kata dia tuh. Enggak, mau nemenin kemana maksud saya tuh. Enggak, kamu sekedar nemenin saya aja. Jadi akhirnya dia cerita, saya tuh ada ditunjukin sama temen kata Yuli tuh, suruh ke Majalengka, daerah hutan kalau nggak salah di situ ada namanya nikah gaib atau pesugihan siluman ular. Kata saya tuh, kamu bercanda Yul, mana ada manusia kawin sama siluman kan gitu ya Mang. Dah, makanya saya kan minta temenin sama kamu nih. Kamu mau enggak? Kamu takut enggak? Katanya. Takut enggak sih? Ya sebenarnya ada setengah takut juga, cuma rasa penasaran ya Mang. Apa iya gitu ya? Ya udahlah, kapan nih? Ya pokoknya nanti lah saya kabarin katanya itu. Oke. Nah setelah kalau nggak salah hampir seminggu lah kita tuh ya. Nah Yuli ngubungin saya tuh, Ting kamu ikut yuk, cepet ya, siap-siap nanti saya jemput kata dia. Serius nih, serius cepetan kan dia. Udah. Nah saya di perjalanan saya tanya, kamu kok sampai senekat ini ada apa? Tadinya belum cerita Mang itu Mang. Akhirnya ya dia cerita, saya tuh makan uang punya bendahara, gak enak, saya udah makan kalau gak salah 80 jutaan gitu, udah habis 80 juta. Loh kok bisa, kan kamu orangnya disiplin, kan kamu dari dulu nih orangnya perfect, maksudnya tuh gak asal-asalan lah gitu. Ya itulah, itu akibat dari rayuan suami butuh ini saya kabulin. Pikir saya, udah nggak apa-apa, suami kan mau usaha, saya ulurin gitu uang segitu. Kamu sih nekat banget ya, kamu nggak inget sama anak. Nah sekarang yang saya pikirin, kok kamu ini dari mana, yang mau ritual begini tuh dari mana? Ya dari temen. Terus temennya gimana, maksudnya tuh yang nganter apa ya pelaku juga, gimana kayak kamu mau sekarang kata saya tuh. Ya katanya sih ini temennya itu cuma hanya sekedar nunjukin. Oh ya udahlah, saya nggak mau banyak tanya Mang ya. Udah, oke. Setelah itu kita hampir mau maghrib lah datang ke rumah juru kuncinya. Ya, nah udah kayak gitu kita ngobrol. Ternyata ada 2 orang nih laki-laki Mang. Di situ ada Mail sama Bori. Udah kenal itu? Oh enggak, belum, kita kenalnya di rumah juru kuncinya itu. Nah udah kayak gitu ngobrol lah, kita saling tukar obrolan omongan gitu kan. Kata ini Mailnya, ini dari mana nih kata dia tuh. Kalau saya sih dari Cirebon, ya sama sih ini juga Cirebon. Oh saya dari Jakarta. Nah yang satunya dari Semarang. Nah udah kayak gitu, udah obrol-obrol
ada apa kasusnya? Ya biasalah, lah adalah pusing kata si Yuli tuh. Emang sih yang banyak nanya tuh Yuli, kalau saya kan diam, sekedar jadi pendengar aja lah gitu. Saya nggak mau, takut salah gitu kan. Obrol-obrolan gitu ya. Kalau yang ini Mail kasusnya, dia kan makan uang warisan punya saudaranya. Jadi akhirnya dia harus nempuin 200 juta. Nah kalau si Bori itu karena dia kepepet sama rentenir dia sih. Jadi dia pakai judi sabung tuh, ayam. Nah, sekitar 50 jutaan kata dia tuh. Ya beragam juga ya namanya. Udah kayak gitu, masuklah Pak Juru Kunci, kita ngobrol kan gitu. Nah, kita tanyakan satu-satu nih. Ini mau sendiri-sendiri apa satu malam bertiga, katanya itu bertiga beda-beda tempat gitu, Mang. Nah terus udahlah aja samaan aja kata si Mailnya. Oh udah teh samaan aja sama kita satu malam biar enak, cepet-cepet hasilnya kata dia gitu. Jadi si Yuli ya udahlah nggak apa-apa. Nah akhirnya kan ditentuin tuh Mang harinya, katanya udah dia hari kalau nggak salah kan malam Jumat, tapi harus Kliwon, soalnya datangnya kan Kliwon. Jadi kita kan menunggu Mang di situ. Nunggu Jumat Kliwonnya daripada bolak-balik. Akhirnya kan kita nginep tuh di Juru Kuncinya. Ya disuruh beli Mang kayak sesajen lah kalau itu ya, sesajen. Nah, di situ saya lihat ya ada pisang raja gitu kan. Ada kayak kelapa. Nah, terus kayak jajanan pasar. Ya itu jajanan pasar dulu lah yang jadul itu. Nah, udah kayak gitu sama kalau nggak salah buah naga tuh, buah naga satu. Nah udah siap, katanya nih kalian siap mental. Jadi saya kasih tahu kata Juru Kunci itu, nanti bila mana kalau yang melihat ada atau mendengar nih, entah itu musik kata dia tuh, entah itu sosok, nah itu yang nanti bakal nempel ke maulah gitu, setuju mau nikah sama kita katanya gitu. Terus kata si ininya, terus nanti kalau wujudnya di depan nanti ini nggak pingsan nggak? Loh bukan, nggak mungkin di depan kata Pak Kunci tuh, dia hanya nongol paling agak jauh katanya. Sekitar ya 20 meteran lah gitu. Nah kalau yang mendengar ada musik itu juga sama, berarti dia mau katanya gitu. Oh ya udah iya. Jadi kita udah ngerti kan. Akhirnya besoknya pas malam Jumat itu Mang kita kesana. Itu juga dari sini di rumah Pak Kunci 5:30. 5:30 kita naik tuh. Lumayan agak jauh, naik. Lah kok ini jalannya kalau misalkan nih kalau kita enggak takut lah, maksudnya takut terus lari, kayaknya nggak mungkin ketemu jalan pulang. Apalagi di depan kita itu ada sejenis kayak jurang lah gitu, tebing lumayan kan itu dalam. Waduh ini gimana, saya ikut soalnya si Yuli minta temenin. Nah kan sebelumnya nanya dulu nih sama Pak Kuncen, Pak Juru Kuncinya, Pak boleh nggak ditemenin sama teman saya? Lah emang kayak mau nikah kamu apa temen kamu, katanya gitu kan. Ya enggak Pak, saya kan takut katanya. Kalau misalkan sendiri tuh gimana? Diem aja Pak Kunci jawabnya. Enggak ngiyain enggak apa. Jadi akhirnya lama dia menjawabnya tuh. Ya udah enggak apa-apa. Tuh gitu aja. Jadi kita udah ke atas semua tuh naik gitu. Datang di sana itu 6:30 malam. Nah di sana sudah kayak ada tenda kecil kayak orang kemah. Nah kalau si Mail sama si Bori itu jauh ujung, nggak bareng sama kita. Cuma saya sama Yuli aja nih berdua. Yuli yang di dalam tenda, saya di luar. Saya kan nggak mengganggu. Nah yang namanya hutan pasti kan ada binatang, entah itu ular, kalajengking ataupun semacamnya. Itu nyamuk aja nggak ada. Yang saya heran itu nyamuk aja nggak ada Mang. Udah itu hari pertama nih Mang, lolos nih, nggak ada suara apa-apa. Udah kita turun nih Mang, turun. Nah hari kedua
saya sendiri mendengar gamelan. Kata saya tuh, Yul, apaan sih? Apaan Ting? Kamu dengar enggak tuh? Dengar apa? Itu gamelan. Gamelan apa? Orang gak ada. Aduh, coba kata saya tuh, nih kamu keluar kata saya tuh ya. Terus, oh gak ada, kamu ngada kata dia. Ya Allah, ada gamelan, ada. Enggak kamu sih biasa aja. Udahlah, dia kata dia tuh. Jadi dia balik lagi tuh ke tenda. Yang jelas banget tuh di saya, kayak orang degungan gitu loh, mang kayak pengantin tung gitu tuh. Kayak tuh kok ini jelas bisa gitu sekali udah. Nah itu posisinya jam 12 malam mang. Jam 12 malam lebih 15 saya lihat jam sih ya itu waktu itu. Udahlah gitu. Nah akhirnya kan kita pada turun. Nah ditanya sama Pak Kuncen, Pak Juru Kuncinya, gimana? Ada sesuatu enggak? Nah kalau saya denger dagelan, suara kayak musik Pak, gimana Pak itu? Oh yang benar. Gamelan iya. maksudnya? Gamelan kayak ini aja kayak kerajaan gitu gimana gitu, degungan lah. Kok kamu sih yang denger kata Pak Juru Kuncinya itu. Bukannya ini si Yulinya. Bukan Pak, saya sendiri. Malah saya narik ya. Yul coba kamu keluar tenda. Denger tuh ada gamelan. Nah Yulinya bilang enggak ada sama sekali. Pak Kuncinya diem aja. Wah ya udahlah, kita besok lagi kan 3 hari, jatahnya 3 hari nih mang. Akhirnya kita berangkat lagi ke atas tuh mang, 3 hari. Kata Pak Kuncinya nih biasanya kalau ke 3 harinya orangnya nongol. Kamu jangan takut kata dia tuh. Sosoknya gitu. Sosoknya itu. Udah Yuli nanya, maaf Pak, sosoknya seperti apa? Apakah itu berupa ular besar kata dia itu, ataulah sejenis kayak bangsa gaib-gaib yang seperti gimana gitu. Kata Pak Kuncinya, bukan, dia itu akan berupa kayak pangeran dari kerajaan kata dia. Udah nanti kamu jangan banyak nanya, diam, nanti dia dari sana ngeliat kamu kayak gitu. Jadi yaudah aja gitu ya Mang ya. Ke atas lagi kita nih Mang, ke atas itu ya. Waduh kasih itu hujan lumayan kan. Nah waduh gimana ya ini, nakutin juga, saya juga nggak enak nih perasaan tuh. Kayak apa sih, kayak pernah di itu kayak yang di rumah sakit itu Mang. Perasaan saya tuh udah kayak gimana, berat bener-bener bulu kuduk udah ini gak karuan. Saya mau ikut ke Yuli kan nggak boleh, harus misahkan walaupun memang harus nemenin gitu kan, tapi kan misah gitu. Waduh gimana ya, udahlah. Saya tuh dalam hati berdoa aja gitu ya. Dalam hati kan nggak boleh diucapin sih Mang. Kata Pak Kuncinya nggak boleh itu, soalnya ya gimana lah yang namanya kita mau ritual begitu katanya tuh. Ya udahlah, saya dalam hati aja tuh Mang. Ya Allah ya. Saya tuh bacaan udah nggak kuat itu Mang, bulu kuduk kayak aduh gimana itu. Ini kayaknya berat banget. Udah itulah saya tuh lihat Mang. Pas kok ada kayak orang pakai belangkon apa sih itu kayak kerajaan gitu loh Mang. Kok kata saya tuh siapa? Apa saya salah lihat ya? Apa samar-samar? Tapi enggak, habis hujan gitu kan. Tapi kok kelihatan gitu dari sesudah hujan kan ada itu kayak rembulan tuh Mang, bulan sedikit gitu kan. Nah itu terang, rada terang sih, bukan terang banget ya. Maksudnya tuh kelihatan lah gitu, cahayanya ada sedikit cahaya. Tapi kelihatan Mang itu tuh. Kelihatan banget ke situ. Apa saya kesana takutnya saya nyasar gitu kan, mau ngikutin gitu kan. Waduh kok dia berdiri terus Mang itu tuh. Nah saya tuh Yul sini Yul, sampai saya tuh lihat ada orang apa, dia nggak lihat Mang. Kemarin aja yang suara dagelan dia nggak ngelihat tuh, gamelan maksudnya. Nah ini ini orang yang nongol dia nggak ngeliat lagi tuh. Hah? Aduh kasih itu
ini gimana ya, kok saya yang lihat. Jadi saya kan ada takut tuh Mang, ketakutannya. Waduh gimana ini, udahlah itu tuh berkecamuk tuh perasaan tuh antara aduh takutnya saya yang jadi sasaran atau gimana pikiran jelek saya nih Mang. Takutnya kan dia kan karena mau nikah sama begitu ya, siluman begitu. Nah takutnya saya jadi tumbalnya gitu loh Mang. Pikiran jelek saya ini sih ya. Waduh kok kayak gini. Udahlah. Akhirnya saya ngomong nih sama Pak itu setelah turun kan ngomong sama Pak juru kuncinya. Pak kok saya sih yang lihat, kemarin saya dengar gamelan. Nah sekarang kok sejenis orangnya gitu. Kayak dari kerajaan gitu. Terus ini Yuli gimana? Kamu lihat apa Yuli, kata Pak juru kuncinya. Enggak Pak, orang dari 1, 2, 3 hari ini terakhir aja saya nggak ngeliat apa-apa. Wah nggak bisa Yul, tuh nggak bisa gimana Pak? Kamu nggak bisa. Oh kenapa? Tolong sih Pak, kenapa? Dia udah Yulinya kayak orang gimana gitu, maksudnya kayak orang putus asa lah gitu. Kok gitu sih Pak? Apa sih Pak? Tolong sih Pak. Diem aja Pak kuncinya tuh. Terus akhirnya cerita Pak kuncinya tuh, kamu itu badannya tuh harus dibersihin dulu, badan kamu kotor kata gitu. Loh kotornya kenapa Pak, kata Yulinya tuh. Udahlah saya nggak mau ceritain katanya tuh. Pokoknya mungkin kamu tahu apa yang kamu itulah, saya nggak mau ngomong, itu kan ibaratnya kayak aib kamu katanya itu. Udah itu urusan kamu, yang penting saya kasih tahu nggak bisa karena apa, badan kamu kotor. Akhirnya dia mikir apa, mungkin saya nggak enak ya mau nanya apa sih Yul, kamu ngomong apa, saya nggak enak ya. Jadi justru yang lihat nih saya Pak, ya berarti kamu yang cocok katanya. Oh saya nggak mau Pak, memang sebenarnya kalau pelaku atau yang ini yang bersangkutan itu biasanya langsung nyatu mau gitu, berarti ngelihat berarti mau, tinggal nanti prosesinya aja kata Pak ini nih Pak juru kuncinya tuh. Nggak taunya ini Yuli nggak lihat apa-apa, ya berarti kamu nggak bisa katanya tuh. Waduh gimana ya, dia udah stres itu tuh, stres dia. Waduh jadi gini, solusinya gimana nih Pak? Ya udah nggak ada solusi, kamu udah nggak diterima katanya gitu. Loh kok gitu sih? Duh gimana ya, sampai gitu ya agak nangis dia tuh sampai, tolong sih Pak ini ada alternatif lain enggak gitu kan, ini masalahnya genting, sayanya gini-gini. Waduh terus nggak bisa kata ini, tetap nggak bisa. Sok kamu kalau mau ini kan bersihin dulu badan kamu katanya. Badan kamu kotor, udah bilangnya gitu doang, kotor. Tapi dalam arti kotor apa tidak dijelaskan Mang. Pak jadi ini kok saya yang dengerin musik, yang gamelan itu, sama yang ada sosok si wajah kayak orang kerajaan ini gimana maksudnya tuh. Oh kata Pak ini, kamu itu yang saya lihat tuh auranya aura baik ya, kamunya aja nggak nyadar. Mungkin kamu sering nolong orang, cuma kadang kamu disakitin, kadang dihianatin, kadang gitu. Oh kok Bapak tahu sih. Nah sekarang gini, emang kamu mau, kata Pak Kunci itu, mumpung ininya mau, berarti kan ada cocokan tuh sama kamu katanya tuh. Waduh enggak lah Pak, makasih, saya sih hanya sekedar nemenin Yuli aja, Yuli yang minta saya nemenin, jadi saya nggak ada niat ke situ, saya sih pengen lurus-lurus aja Pak. Oh ya bagus kata Pak Kuncinya, memang harus udahlah halal kata dia, jangan belak-belok kata si Pak Kuncinya tuh. Ya udah saya sih hanya sekedar jalan kata Pak Kuncinya, jadi yang melakukan itu sih yang dosa ditanggung ya pelaku juga. Kalau saya sih sebenarnya kan nyaranin nggak usah, jangan. Cuma kadang kan pada maksa minta tolong, kayak tadi aja temen kamu nangis kan, ada nggak Pak ini alternatif lainnya gitu kan. Akhirnya kan ya saya bilang nggak ada. Ya udahlah gitu, akhirnya kita pergi nih pulang gitu kan dengan tangan hampa, nggak dapat apa-apa sih. Nah akhirnya Yuli, udahlah jadi gimana ya, kamu ada ini enggak? Aduh Yul udah gini aja, kamu tinggal
ya gimana lah, bukan menyerahkan diri, bertanggung jawab aja gimana solusinya, jangan sampai ke situ lagi. Misalkan kamu ada kayak gitu lagi kan tahu sendiri, sayang kamu buang-buang waktu, buang-buang uang juga itu. Jadi nggak bener, kamu nggak fokus sama tujuan kamu nih. Mendingan kamu udah tanggung jawab, tinggal gimana lah, berdamai atau gimana lah, terserah kamu kata saya itu. Nah akhirnya dia diem aja, dia nangis sih bang, nangis ya. Nah, akhirnya udahlah kalau kayak gini enaknya kemana ya kata dia itu. Udah nggak jadi nggak apa, ya udah akhirnya dia mutusin mau ke Arab katanya gitu, mau jadi TKW lah gitu. Nah udah gitu, ya udahlah. Jadi kita udah pisah nih mang, udah ada kalau nggak salah udah seminggu apa 2 minggu, hampir sebulan. Sama Yuli tuh nggak ada kontak, Yuli nggak pernah hubungi saya lagi atau berkabar sama saya lagi. Nah justru yang itunya tuh sering ke saya. Jadi kalau setiap malam Jumat itu selalu kayak apa ya, saya selalu kok ada gamelan gitu kan, apa ada orang nikahan gitu kan, tapi kan situ kan nggak ada yang nikah, nggak ada apa. Udah, nah di lain ini ya, maksudnya lain hari nih itu nongol lagi. Jadi kayak orang apa ya, selalu membuntuti itu mang. Jadi akhirnya saya tuh kok nggak enak. Kelihatan sosoknya. Kelihatan, dia ganteng. Jujur dia emang ganteng kayak gitu. Pangeran gitu. Kayak pangeran, ganteng, terus ada wibawanya lah gitu. Kalau saya habis sholat itu tuh, sholat kan kadang kalau saya nggak bisa tidur gitu kan, mendingan saya sholat ini aja, tahajud, minta sama Allah lah, apalah yang terbaik gitu kan bikin saya. Nah itu setiap saya habis ya wirid gitu kan, apa udah itu tuh muncul mang, tapi memang sih agak jauh, jadi posisinya saya di dalam. Nah di dalam kan jendela saya kan agak tembus tuh, nah dia di luar. Di situ Lama itu? Ada lama lumayan, sekitar 20 menitan. Lama saya berdiri aja. Tapi saya mencium bau aroma apa ya, kayak kembang melati campur apa ya, mawar tak apa sih kayak gitu tuh, wangi banget lah, wangi aja. Itu aja tuh pas udah kayak gitu kok saya sering gitu, selalu dia apa ya mengikuti saya. Akhirnya saya kan ngobrol tuh sama Uwa kan, kebetulan kan Uwa kan rada ngerti ya, namanya itu ngerti. Oh coba lihat katanya gitu, kamu emang dari mana kata Uwa tuh. Apa sih Wa? Ya udahlah saya tanya, kata Uwa tuh, kamu dari mana? Nganter temen Wa, teman saya tuh minta nemenin. Jadi saya akhirnya cerita kan, ya bukan buka aib ya, tapi saya cerita gitu kan. Kamu sih ngapain ke sana? Ini nih justru yang senangnya ke kamu. Jadi dia tuh kalau udah seneng terus aja, terus membuntuti kamu sampai kamunya mau. Waduh serem juga ya Wak. Iya, kamu selain nganter teman sebelum-belumnya itu kemana? Maksud Wak tuh ngomong kayak gitu, kamu tuh sebelum-belumnya nih yang nganter temen. Saya tuh bingung. Oh iya Wak. Jadi pas saya pulang dari Tangerang tuh Wak, ketemu sama mbak gitu, maksudnya tuh lagi hamil tapi dia sendiri, nggak ada yang nganter, nggak ada apa. Nah jadi saya intinya pokoknya saya nganterin ke rumah sakit, dikira rumah sakitnya bener, ternyata nggak beroperasi. Emang kamu kemana nganternya? Ke rumah sakit. Wah ya pantes kata itu. Ya ini sih maaf, kayaknya ngintil yang di sana katanya itu kesini, jadi aura kamu ke bandang lah, maksudnya ke bawah lah gitu kan, sama yang di sini. Jadi nyambung lah, dia bangsa kayak gitu mau sama kamu. Karena aura dari sana kamu bawa ke sini. Loh saya kan nggak ngerti Wah yang kayak gitu. Nah kamu waktu lagi ke sana ada rasa gimana habis nganter si yang orang hamil itu, katanya mbak hamil itu? Ya perasaan saya tuh memang kayak selalu diikutin, tapi pikir saya udahlah biasa, mungkin nggak gimana, tapi lumayan Wak, pas dari situ kan lumayan berat tuh, dari sana dari apa aura dari rumah sakit tuh. Nah udah kayak gitu pas ya ini pas saya nganter kok ini juga yang nongol kok sama saya terus.
sama saya. Wah ya benar. Berarti ya dari sana, aura sana nyampur ke sini katanya itu. Berarti kamu memang disukai kayak bangsa kayak gitu. Ya Wah juga nggak tahu ya aura apa yang kamu punya. Tapi yang jelas ini aura-aura positif lah kata Wah tuh. Tapi kalau aura negatif ya saya minta dihilangin Wah kata saya. Tapi juga saya nggak mau lah digintil-gintil kayak gini, diikutin terus kata saya itu. Nah, udah kayak itu, ya udah nanti kamu mau mandi, dan nanti kamu mandi sendiri nanti Wah kasih kamu baca sholawat sebelum mandi, baca sholawat, istighfar. Nah udah kayak gitu sama syahadat. Ingat ya nanti di ini kamu mandi jangan lupa 7 kali 7 gayung katanya gitu. Ya udah Wak, akhirnya ya saya rutin sih lama itu akhirnya nggak ngikutin lagi. Setelah berapa lama itu? Ada 3 bulan. Itu 3 bulan udah Hilang ya? badan tuh kayak enteng gitu kan, nggak kayak tadi memang berat. Pokoknya nggak enak aja, kayak meriang-meriang gimana gitu. Nah udah kayak gitu udah saya fokus aja. Jadi akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang juga inget kan Uanya udah meninggal ya sekarang. Jadi akhirnya saya inget omongan Ua, kamu jangan lupa harus banyak zikir, sholat katanya. Jadi bangsa kayak gitu mau masuk ke kamu itu nggak bisa, ngikutin kamu nggak bisa. Kalau bisa nih kamu nih pergunakan aura yang ada positif di kamu itu harus benar-benar digunakan yang dengan baik-baik kata Wak tuh. Iya Wak, iya harus banyak puasa sih melatih katanya tuh, inti untuk aura kamu lebih bagus, lebih mancar, rezeki kamu bisa ya lumayan. Ya Wak, ya udahlah. Akhirnya ya sampai sekarang Mang, alhamdulillah. Nah pas sesudah itu tuh saya nganter nemenin teman, maksudnya nih saya mendengar kabar nih yang si itu Mbak itu kan saya kesana tuh ya penasaran kan di Palimanan tuh udah lahiran belum gitu kan. Akhirnya kan mungkin udah ya karena kan udah jedanya kan lama tuh. Saya kesana, saya ketemu sama ibunya. Ternyata dia tuh setelah melahirkan selama seminggu meninggal Mang. Dua-duanya sama bayinya. Tuh, loh kenapa? Kalau menurut kedokteran sih itu namanya kram tak apa sih itu. Jadi karena ketubannya banyak keluar, akhirnya perdarahan. Itu kata menurut medis. Tapi saya nggak tahu apa karena dari sana tak gitu ya, takutnya gitu Mang. Ternyata meninggal tuh, saya nggak tahu. Anaknya susah diajak komunikasi, dari awal tuh diem aja itu. Nah dari pengalaman situ kan, oh iya kata situ bener, kita harus ya nolong ya Mang ya namanya itu. Saya nolong kan ikhlas gitu, nggak tanpa pamrih apa. Ya mungkin ya kayak gitulah di ininya tuh diterimanya. Jadi saya tertarik dengan rumah sakitnya itu masih ada sekarang bangunannya? Rumah sakit masih Mang. Masih berdiri ya? Iya masih bener. Memang banyak kisah-kisah aneh di situ ya, janggal ya? Ya banyak cerita. Jadi sekarang kan banyak tuh yang oh iya gini. Saya juga cuma saya kan saya udah pernah ke situ, jadi hanya sekedar mendengar dari orang-orang situ aja gitu. Oh jangan ke situ, itu udah angker gitu. Banyak yang ini banyak ada suara lah, kalau ada suara orang nangis, ada makanya apa di gitu. stop ya operasionalnya. Iya gitu Mang. Baik. Teh kira-kira ada pesan gak untuk penonton Malam Mencekam ya? Gimana sarannya untuk mereka? Kalau menurut saya sih kalau ada masalah ya kita udahlah selesaikan baik-baik secara damai, nggak usah macam-macam. Justru yang macam-macam yang kayak gitu kan akhirnya membuang waktu, membuang uang, malah nggak bener ke jalurnya. Ya, kita juga kan kalau misalkan iya itu jadi kita kan dapat laknat dari Allah. Nggak bagus lah gitu. Pokoknya menurut saya sih nggak bagus, pesugihan dimanapun memang nggak bagus. Cuma ya berbalik lagi emang ke yang pelakunya gitu kan, maksudnya Tanggung sendiri ya? Tanggung sendiri gitu. Kita sih hanya memberi saran lah, nasihat itu pun kalau didengar.
nggak itu orang lain, nggak itu saudara atau teman sih, selalu kayak gitu sih Mang. Ambil Masih mau positifnya. nganterin orang ke tempat pesugihan lagi? Udah enggak Mang. Udah enggak ya? Udah lama off. Jangan ya Dek. Jangan ya. Kabarnya Yuli sekarang gimana? Terakhir kita komunikasi itu kan dia mau TKW. Sudah berangkat ya? Belum, katanya sih baru proses. Ya dia ngomong, ini Yul kamu langsung berapa atau gimana? Enggak, saya mau proses dulu terus ke penampungan. Udah sampai sekarang nggak ada Belum ketemu kabar lagi Bang. ya? Iya, di medsos dia nggak ada, saya cari nggak ada. Rumahnya juga udah pindah dia. Oke. Mbak Titing terima kasih ya kisahnya. Tetaplah berbuat baik tapi jangan nganterin ke pesugihan. Kayak nolong orang tadi itu ke rumah sakit tuh Iya, terpuji itu. sekali. Lanjutkan. Ya, Nah, Mang, sobat makasih, malam Mang. mencekam, demikian akhir kisah dari Mbak Titing. Sehat selalu, kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.